Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Twiska Putri Rahma Amir dengan NIM 120190128 dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan membacakan hasil resume webinar dari mata kuliah Stadium General Teknik Industri. Webinar kali ini berjudul tentang Find Your Career Goals. Artinya, temukan tujuan karir Anda. Langkah-langkah umum untuk dapat menemukan karir yang sesuai yaitu biasanya mengenali diri sendiri terlebih dahulu, mengevaluasi keterampilan dan kualifikasi, konsultasi dengan profesional karir, memperbarui dan merencanakan karir untuk kedepannya. Pada webinar kali ini, terdapat 3 tujuan utama yang akan difokuskan. Yang pertama, apa yang ingin Anda lakukan? Yang kedua, apa yang Anda kuasai? Dan yang ketiga, apa yang orang lain hargai dalam diri Anda? Dari tujuan utama pertama tadi, apa yang ingin Anda lakukan itu merupakan langkah utama untuk menentukan karir Anda ke depannya. Mungkin untuk ke depannya, Anda bisa melakukan hal-hal dan kegiatan yang mungkin Anda sukai. Di samping kita ingin melakukan hal-hal dan kegiatan yang kita sukai tadi, mungkin lebih terdahulu kita harus meninjau minat dan nilai-nilai atau keterampilan dari kegiatan tadi agar bisa berlanjut untuk menjadi karir kita ke depannya. Tujuan kedua yaitu apa yang kamu kuasai. Di webinar kali ini menjelaskan mengapa kita harus mengetahui apa yang kita kuasai, karena itu bisa menjadi hal yang menguntungkan ketika kita akan merencanakan karir kita ke depannya. Kita bisa mendapatkan pemilihan karir yang tepat, yang sesuai dengan minat dan bakat kita sendiri. Selanjutnya juga meningkatkan kepuasan kita dalam bekerja, sehingga kemungkinan besar kita akan merasa lebih puas dan terlibat dalam pekerjaan kita. Dan hal itu dapat memberikan kepuasan dan kebahagiaan dalam pekerjaan profesional. Selanjutnya juga dapat mengembangkan diri menjadi lebih efektif, mudah menyesuaikan diri dalam perubahan, memilih jalur karir yang strategis, dan dapat mendorong rasa percaya diri. Sehingga ketika kita menyadari potensi kemampuan kita lebih cenderung menghadapi tantangan dan mengejar peluang baru. Tujuan utama terakhir yaitu apa yang orang lain hargai dalam diri Anda. Mengetahui apa yang orang lain hargai dalam diri kita itu dapat membantu kita untuk memberikan energi positif yang kadang kita tidak ketahui. Dan hal itu menjadi dasar untuk membangun dan memperkuat aspek-aspek positif yang ada dalam diri kita. Guna selanjutnya yaitu kita dapat memilih pekerjaan yang sesuai dan juga dapat meningkatkan kolaborasi tim pada pekerjaan, sehingga kita dapat lebih baik menyusun tim berdasarkan keahlian dan kekuatan individu. Terkadang, banyak hal yang kita sukai, tapi terpaksa untuk tidak kita lakukan. Demi karir yang dimana akhirnya, yang harus kita lakukan yaitu mencari keseimbangan di antara keduanya. Satu hal yang saya pelajari dari webinar ini yaitu, hanya karena kamu menyukai sesuatu, bukan berarti kamu mahir dalam hal tersebut. Tapi ketika kamu menekunkan hal tadi, maka itu bisa menjadi bibit untuk karir kamu ke depannya. Sehingga terlintas pertanyaan, mengapa kita memerlukan tujuan karir? Yaitu karena pasar kerja sudah berubah dan menjadi pengingat utama bahwa karir kita ke depannya akan menjadi tempat untuk kita menghabiskan sebagian besar hidup kita. Sehingga kenapa kita memerlukan tujuan karir, yaitu bisa jadi karena dapat memberikan arah fokus, juga bisa memberikan motivasi kepada kita, membangun ukuran kinerja untuk kita sendiri, mengatasi rasa kehilangan dan kelelahan, di mana memberikan tujuan yang positif untuk kita maju ke depan, terutama ketika kita menghadapi tantangan dan ketidakpastian. Sehingga dengan menentukan tujuan karir kita tadi,
kita dapat memberikan makna dan tujuan kita pada pekerjaan kita sehari-hari, serta menciptakan visi misi yang kuat untuk masa depan profesional kita. Sehingga hal ini dapat membantu meningkatkan motivasi, kepuasan, dan pencapaian kesuksesan karir. Pada webinar kali ini juga menjelaskan apa yang dapat memotivasi kita dalam bekerja. Yang pertama yaitu pengakuan. Ketika seorang pekerja melihat tindakan positif mereka diakui, mereka lebih cenderung untuk mengulangi perilaku tersebut dan bahkan dapat meningkatkan kinerja mereka. Yang kedua yaitu manfaat dan bonus. Bisa dicontohkan seperti tunjangan dan asuransi, sehingga dapat meningkatkan penghasilan pada karyawan. Juga seringkali pemberian bonus dapat dihubungkan dengan pencapaian atau kontribusi karyawan yang mungkin luar biasa. Dan ini memberikan pengakuan langsung atas kerja keras dan hasil yang dicapai, yang dapat meningkatkan rasa bangga dan motivasi dalam bekerja. Yang ketiga, rasa tujuan. Dan yang terakhir, budaya perusahaan. Budaya perusahaan yang menekankan kualitas, inovasi, dan kinerja yang tinggi dapat membentuk standar ekspektasi. Dengan memberikan penghargaan finansial yang sesuai dengan nilai dan budaya, perusahaan dapat merangsang karyawan untuk mencapai hasil yang lebih baik dan mendukung tujuan perusahaan. Di webinar kali ini, memberikan 8 pilihan hal yang akan kita lakukan ketika kita bekerja di perusahaan nanti. Yang pertama, membantu orang lain. Yang kedua, memiliki ide. Yang ketiga, pekerjaan aman dan stabil. Yang keempat, bekerja secara mandiri. Yang kelima, keseimbangan kehidupan kerja. Yang keenam, menjadi seorang ahli. Yang ketujuh, pengorganisasian orang. Yang kedelapan, dapat menyelesaikan masalah. Jika hanya dapat memilih 3 pilihan, saya akan memilih yang pertama yaitu pekerjaan yang aman dan stabil, keseimbangan pada kehidupan kerja, dan dapat menyelesaikan masalah. Pada dunia pekerjaan, terdapat 2 tipe keahlian dalam bekerja. Yang pertama yaitu soft skill, dan yang kedua hard skill. Antara soft skill dan hard skill harus berkeseimbangan, karena pada keduanya memiliki kontribusi yang sama-sama sangat penting. Antara lain, keahlian-keahlian pada soft skill yaitu ketekunan, keandalan, kepemimpinan, berpikir kritis, mengambil risiko, kemampuan beradaptasi, dan kasih sayang. Definisi keahlian soft skill yaitu keahlian yang merujuk kepada atribut kepribadian, interpersonal, dan kemampuan komunikasi yang memungkinkan seseorang berkomunikasi dengan orang lain. Sedangkan keahlian hard skill yaitu keahlian yang merujuk kepada keterampilan teknis, ilmiah, atau spesifik pekerjaan yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman. Keahlian ini adalah keterampilan yang dapat diukur dengan jelas. Contoh-contoh hard skill yaitu desain grafis, pengkodingan, penganggaran, memanggang roti, kemahiran unggul, editing, dan berbicara di depan umum. Sehingga dari webinar ini dapat disimpulkan, untuk menentukan karir kita ke depannya, yaitu kita harus mengetahui hobi atau apa yang bisa kita kuasai. Mengapa demikian? Karena hal tersebut dapat membantu kita untuk meringankan dan memberikan kepuasan dalam bekerja ke depannya. Terus kita juga harus memiliki keterampilan dan kemampuan, dan juga harus memiliki nilai-nilai etika dalam bekerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan kita sendiri. Kita juga harus memiliki tujuan karir untuk jangka panjang, dan juga harus menilai gaya kerja pada lingkungan pekerjaan yang akan kita pilih, dan pertimbangan finansial yang sesuai dengan kita. Itulah hasil resume webinar saya kali ini.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.